Bapak saya melihat ya, saya minta kepada Pak Menteri struktur organisasi di Bapak harus dirubah. Kalau Bapak nggak ngerubah sama dengan tahun-tahun yang lalu lagi. Dan saya ingin fokus permasalahan ini. Ini tanggung gue biaya kemana-mana. Biar tahu jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya itu. Ya itu kira-kira itulah. Jadi gini Pak Menteri, saya pernah bertugas di Tapanuli Selatan 7 tahun. Ya, 7 tahun. Saya ingin bisa nampilkan nggak Pak, das Batang Toru, sungai das Batang Toru ada nggak? Kalau nggak ada saya punya ini. Ada. Wow. Ini kan. Ini hutan lindung Pak, Batang Toru. Ya, jadi pada saat di sana tidak ada izin, tapi menurut laporan yang kami terima itu ada 6 izin di sana Pak. Ya, saya kira soal tidak menindak, saya kira tolong Dirjen Gakum itu, pengalaman saya di Sumatera Utara pernah memenjarakan pengusaha 8 tahun, denda kebun sawit yang 47.000 kita sita, dan operasi Balaka komandannya Irham, Pak Irham mana? Nah itu dulu sama-sama di Kanwil Pak. Jadi saya kira cobalah diberanikan untuk menindak itu. Ya, itu harus. Yang kedua Pak, ini kemarin kami di Palembang diprotes. Kami di Undang-Undang Konservasi menyantumkan agar tiap unit KSDA ada penyidiknya. Karena selama 10 tahun tidak ada penyidikan Pak. Dikumpul di Gakum, di daerah nggak ada. Itu di Undang-Undang udah ada, cuma belum Bapak tunjuk atasannya. Saya minta kepala balai tunjuk dengan surat Bapak sebagai penanggung jawab penyidikan khususnya di bidang konservasi. Kalau perlu memang tenaganya ada, bisa diperbantukan kepada dinas. Nah tadi Bapak mengatakan penugasan hutan konservasi udah jelas ya. Tapi di hutan lindung dan produksi Bapak nugaskan gubernur, menteri nih ya, nugaskan gubernur tapi tidak disertai dengan anggaran. Jadi omong-omong aja itu Pak. Ya, ini perlu. Makanya di Undang-Undang 41 kita robah sistemnya nanti. PNBP itu 5% Kementerian Kehutanan, 2% untuk dinas provinsi, dan 3% untuk KPH-nya. Itu yang perlu kita sepakati. Kalau enggak, di mana-mana kita datang seperti Bapak ikut di Sulawesi Utara kan gitu, dituntut gitu. Ya, jadi apakah ada ya kayu-kayu yang keluar dari itu adalah tebang habis Pak Masti, karena ada yang besar ada yang kecil. Ini pengalaman saya waktu saya dilantik Kepala Dinas Kabupaten Tapsel tahun 85. Jam 10 dilantik, jam 2 terjadi bencana alam longsor. Saya ingat menterinya Pak Surya Rahab dan Gubernur Aceh Nojarikan, saya mengecek ke atas. Ternyata betul bahwa kayu-kayu yang bekas tebangan HPH tinggalkan, ditebangi, dibuang ke jurang-jurang jadi seperti danau Pak, memendung ya, ada lumpurnya sehingga sekali banjir itu akan hanyut dan menghantam rumah. Itulah, jadi nggak usah ragu bahwa itu adalah hasil tebangan di Batang Toru di hulunya. Saya kira tadi Pak Surman punya petanya, ada nggak petanya Batang Toru? Bisa dibuka peta yang Pak Surman. Coba lihat, ini kalau ya ini digunduli di hulunya Batang Toru ini, bisa nggak? Nah itu, ini lagi itu, jadi seperti itu. Tentu saja ini udah gundul, kayu besar kecil akan turun, suatu saat banjir, ya habis. Ya itu di Tapanuli Selatan. Beda di Tapanuli Tengah Pak. Tapanuli Tengah itu daerah perbukitan pada umumnya APL tapi fungsinya lindung Pak. Jangan kalau udah APL bisa jadi kebun, belum itu. APL tapi fungsinya lindung. Itu yang di Tapanuli Tengah. Bupati Pak Pasaribu udah mengatakan seperti itu. Ini yang perlu kita definisikan di Undang-Undang 41 nanti. Walaupun APL kalau hutan lindung ya jangan ditebangin. Ya ini. Nah kalau di Tapanuli Utara kita kemungkinan TPL terlibat ya kita cek Pak. Cek dulu dari petanya apakah dari Adian Koting ke Sibolga itu ada
penebangan ya kita kalau TPL ya kita lama-lama nih tindak, Papa Pak. bakar semua nih ininya. Karena apa yang ke namanya? Sibolga itu ada 3 jalur. Ya, dari Batang Toru, Adiana Koting, sangat Parlilitan karena saya pernah di sana gitu. Ya, jadi Pak Menteri saya minta ini Bener ya, makan pisang ya yang goreng. untuk Aceh, Ya, Aceh 10 udah lapor pisang moratorium, tapi illegal logging jalan terus. Buktinya ada apa? Buktinya kayu-kayu dari Aceh itu tiap hari ke Belawan melalui Sumatera Utara. Ya, itu illegal logging. Jadi di sana juga ada pembuatan kebun sawit. Contohnya di Trenggulun, Aceh Timur. Itu masuk Taman Nasional Loser. Dan juga di hulunya Batang Toru, saya kira Pak Dirjen KSDA pernah ada LSM menghadap saya suruh bertemu Pak Dirjen, betul kan? Betul ya? Nah, ternyata masih illegal logging, masih jalan terus. Impornya Gakum udah turun, tapi nggak tahu laporannya seperti apa gitu. Tolong Pak Menteri gunakan pasal 92 Undang-Undang 18 tahun 2013. Korporasi yang melanggar itu hukumannya minimal 20 tahun, minimal 8 tahun, maksimal 20 tahun. Dan denda minimal 20 miliar, maksimal 50 miliar. Saya belum pernah dengar selama 10 tahun ada denda digunakan itu. Ini pasal ini yang bikin Pak Firman dulu. Waktu ketua ya Pak Firman. Saya kira itu Bu Ketua. Jadi saya perlu Pak Menteri berani mengadakan reformasi karena polhut ini sudah tua-tua Pak. Saya sarankan beberapa kali di ruangan ini polhutnya ditambah dari tamatan SMA atau SKMA ya, putra-putra daerah itu 5.000 minimal Pak. Tolong disampaikan kepada Kementerian ASN bahwa kehutanan perlu tenaga. Terima kasih.